Buya Muhtadi yang jauh-jauh datang dari Banten untuk menyemangati perjuangan dari tim pemenangan Ganjar Mahfud. Dan sebelumnya seperti kita sama-sama tahu bahwa Buya Muhtadi, beliau sendiri adalah mustasyar ya, Rois Am dari Majelis Mudzakarah Muhtadi Cidahu Banten, itu M3CB. Jadi ada sebuah majelis isinya para ulama, para kiai-kiai di Banten gitu ya, dan sudah menyatakan deklarasi dukungan terhadap pasangan Ganjar Mahfud. Nah, hari ini beliau menyampaikan secara langsung yang tentunya memberi semangat besar bagi kami, menjadi sebuah kekuatan besar bagi kami di tim pemenangan Ganjar Mahfud. Dan yang paling istimewa lagi, Buya Muhtadi sudah menyatakan bersedia untuk duduk menjadi salah satu menjadi Dewan Penasehat. Ya, jadi beliau berkenan untuk menemani kami semua yang sedang berjuang, mengiringi kita semua ya dengan petuah-petuahnya, dan tentunya diiringi oleh doa. Dan pastinya di sini ada murid-murid beliau yang siap bergerak. Tidak ada, cuma main-main anak aja. Enggak, cuman tadi Pak Prabowo dari rumah minta doanya, bukan minta dukungannya. Enggak ada. Berarti terkait dengan video di mana Pak Kiai menyatakan dukungan, enggak. Itu mah macam-macam aja, biasa ini permainan anak-anak. Jadi artinya berdoa untuk semuanya. Iya, itu mah tadi datang Pak Prabowo ke rumah, memang dia minta doanya bukan minta dukungannya. Sebelumnya saya menyatakan bahwa saya itu ke Pak Ganjar Mahfud. Kenapa Pak Mahfud itu kawan saya di PKB dan dulu. Iya, betul. Dan nyatu sekali saya dengan Pak Mahfud itu. Saya terima kasih Pak Mahfud tampil ya, karena menurut dia tahun ini yang harus jadi wapres itu saya gitu. Oke. Nah, penegasan dari Pak Kiai sendiri mendukung pasangan Ganjar Mahfud ya itu ada bisa macam-macam, jangan didengar main anak tua itu mah. Bukan anak tua. Ya apa itu mah perlengkapan aja ya. Oke, berarti makna pertemuan malam hari ini adalah dukungan di mana Pak Kiai sendiri sekarang sudah ada di struktural dari TPN. Iya. Ya, terima kasih. Menegaskan dukungan. Menegaskan dukungan kepada Ganjar. Itu sangat-sangat bergembira sekali mendapatkan dukungan dari majelis yang dipimpin oleh Buya Muhtadi. Dan sekarang kami optimis bahwa di Banten kami bisa meraih banyak suara. Karena dulu Banten kita proyeksikan memang kita agak lemah. Sekarang TPN jauh lebih optimis karena ada kehadiran Buya Muhtadi bersama seluruh murid-murid beliau dan seluruh jaringan majelis yang beliau pimpin. Insya Allah. Ya, insya Allah bahwa pasangan Ganjar Mahfud akan mendapatkan tambahan suara yang sangat signifikan di Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin masih banyak yang belum mengetahui siapa sosok ulama harismatik Buya Muhtadi yang telah memberi dukungannya kepada pasangan calon presiden wakil presiden Ganjar Mahfud. Untuk lebih jelas mari kita simak bersama-sama. Kiai Haji Abuya Muhtadi Dimyati, Mufti Syafi'iyah nasionalis dari Banten merupakan tokoh besar yang dengan jelas dan terang-terangan mendukung calon presiden 2024 Ganjar Pranowo dan Prof. Mahfud M.D. Untuk mengetahui siapa sosok Kiai harismatik ini, maka kami akan sampaikan profil biografi Kiai Abuya Muhtadi Dimyati Al-Bantani sebagai berikut. Kiai Haji Abuya Muhtadi Dimyati Al-Bantani yang bernama kecil Ahmad Muhtadi dilahirkan di Kampung Cidahu Desa Tanagara Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten dari pasangan Kiai Haji Abuya Dimyati bin Kiai Haji M. Amin Al-Bantani dan Nyai Haj. Asma, binti Kiai Haji Abdul Halim Al-Maki pada tanggal 26 Desember tahun 1953 Masehi, 28 Jumadal Ula 1374 Hijriah. Pendidikan agama awal diperolehnya waktu masih sekolah di SR Tanagara dari ibundanya, karena ayahandanya Abuya Dimyati Amin pada waktu itu masih siyah berkelana di pondok-pondok pesantren di Nusantara sekaligus bersilaturahim, bertabaruk dan tolak pada para ulama sepuh kala itu.
Setelah tamat SR pada tahun 1965 Masehi, ia diajak oleh ayahandanya untuk ikut Syiah sambil terus-menerus digembleng pendidikan agama dalam pengembaraan selama 10 tahun, dan pada tahun 1975 Masehi, ia mengikuti ayahandanya iqomah di Kampung Cidahu, Desa Tanagara Kec, Cadasari Kap, Pandeglang, Banten sambil merintis pondok pesantren. Meski telah memimpin pesantren, bukan berarti ia berhenti digembleng oleh ayahandanya, karena ia masih terus-menerus dihujani lautan ilmu oleh ayahandanya sampai akhir hayat ayahandanya pada tanggal 3 Oktober tahun 2003 Masehi 7 Syaban 1424 Hijriah. Walhasil ia Bazlul Usi, mengerahkan seluruh kemampuannya di dalam mendalami ilmu agama selama 38 tahun. Dan ia berhasil menghatamkan banyak kitab ulama salaf dari berbagai fan cabang, sampai berulang-ulang dan dikaji dengan sistem pendidikan pesantren salaf huruf demi huruf. Dari fan ilmu tafsir, ia menghatamkan tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, tafsir terbesar, dan tafsir Ibnu Katsir. Dari fan kiroah ia tidak cuma ahli dalam kiroah sab'ah tapi juga ahli dalam kiroah asyarah, di samping juga hafiz Al-Quran. Dari fan ilmu Al-Quran beliau menghatamkan Al-Burhan, Al-Itqan dan lain-lain. Dari fan hadits ia menghatamkan Kutub As-Sittah, dari fan fikih ia sampai menghatamkan Tuhfatul Muhtaj, Muhnil Muhtaj, Asnal Matolib, dan dari fan-fan lainnya yang ada 14 fan. Tidaklah berlebihan kalau ia disebut dengan Mufti As-Syafi'iyah karena sudah menghatamkan dan menguasai 4 kitab pedoman mutaakhirin As-Syafi'iyah, Tuhfatul Muhtaj, Muhnil Muhtaj, Nihayatul Muhtaj, Asnal Matolib, dan kitab Rautlatut Tolibin, pegangan para mufti, dan disebut dengan Al-Mutafanin, orang yang menguasai berbagai fan ilmu agama, dan disebut dengan Al-Musnid karena sudah disahkan untuk mengijazahkan kitab Sanad Kifayatul Mustafid karangan Syaikh Mahfuz At-Tarmasi, dan disebut dengan Al-Mursyid karena ia juga menguasai 14 fan tarikah dan menjadi mursyid tarikah As-Syaziliyah, dan disebut dengan Syekhul Masyasih, kiainya para kiai karena di setiap hari terutama hari Sabtu, Ahad dan Senin di majelis taklim ia berkumpul para kiai alim ulama seantero Banten untuk menyerap ilmu agama tingkat tinggi yang ia ajarkan meneruskan majelis taklim yang diasuh oleh ayahandanya, dan pada saat ini ia membaca dan mengajarkan kitab Rautlatut Tolibin, Muhnil Muhtaj, Tuhfatul Muhtaj, Nihayatul Muhtaj, Al-Ihkam fi Usulil Ahkam, Al-Gunyah li Tolibi Tarikil Haq, Ihya Ulumuddin, Sahih Muslim, An-Nasyir fi Qiraatil Asyirdal. Dan yang sangat jarang dimiliki oleh orang lain adalah ketajaman basirah, mata batin beliau, karena beliau adalah seorang ulama yang ahli tirakat, bahkan semenjak umur 18 tahun sampai sekarang beliau masih menjalani saum dahri, puasa setiap hari bertahun-tahun. Salah satu fatwanya yang menunjukkan bahwa ia adalah seorang ulama nasionalis adalah fatwanya tentang Pancasila, HTI dan ormas sejenisnya berikut ini. Dengan ini saya Abuya Muhtadi Dimyati, Ketua Imam M3CB, berfatwa bahwa Pancasila adalah artinya, dasar negara yang bersifat global mencakup keseluruhan komponen bangsa yang dirumuskan dan disahkan oleh tokoh-tokoh sebelum kita untuk kemaslahatan seluruh rakyat NKRI dari Sabang sampai Merauke yang terdiri dari beragam agama, ras dan suku. Dan juga saya berfatwa bahwa artinya, HTI Hizbut Tahrir Indonesia dan ormas-ormas Islam lainnya yang sejalan dengan HTI tiada lain kecuali kaum muslimin yang menetap di negara kita Indonesia yang punya dasar Pancasila dan misi kaum muslimin tersebut adalah menghilangkan Pancasila. Mereka juga menghina dan meremehkan tokoh-tokoh perumus dan pengesah Pancasila dan menganggap bahwa tokoh-tokoh perumus Pancasila adalah togut. Perbuatan seperti itu adalah salah satu macam pemberontakan terhadap negara, padahal memberontak negara itu dosa besar, maka HTI dan ormas-ormas Islam yang sejalan dengan HTI itu hukumnya haram dalam beberapa masalah, situasi dan kondisi. Demikianlah sekilas biografi Kiai Haji Abuya Muhtadi Dimyati Al-Bantani yang kami ambil dari website NU Online.
Dari profil beliau kita bisa mengetahui jika Kiai Haji Abuya Muhtadi Dimyati Al-Bantani merupakan tokoh yang luar biasa dan diakui keulamaannya oleh masyarakat Indonesia khususnya warga Banten yang dengan jelas terang-terangan mendukung calon presiden 2024 Ganjar Pranowo dan Prof. Mahfud M.D.